takkan kau bawa pulang, sebab sumber yang tak pudar tak kau padamkan. Kasih setiamu memulihkan, sebab sumber yang tak pudar tak kau padamkan. Kasih setiamu memulihkan, kasih setiamu Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan Shalom. pernah menyerah, jangan berputus Shalom Pastor Andi. asa. Selamat pagi. Mujizat Tuhan Kami ada diberkati kita semuanya di dalam grup. bagi yang setia dan percaya. Shalom juga Oma Dora, terima kasih untuk salam semangatnya. Amin, amin. Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya.
Ya, shalom Bapak Ibu terkasih, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kita menghadap Allah yang Maha Kudus. Kita percaya bahwa Allah yang Maha Baik dan penuh kasih telah menyediakan berkat untuk kita yang setia dan melakukan perintahnya. Mari sama-sama kita satu di dalam doa Bapak Ibu. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Engkaulah pula yang memiliki janji di atas segalanya, dan kami yakin dan percaya Tuhan, janjimu itu pasti digenapi. Sehingga kami semua beroleh tidak hanya hikmat marifat dan juga kemurahan kasih Allah, tetapi juga kami beroleh apa yang Kau janjikan itu. Dan apa yang belum lengkap dalam kehidupan kami, Engkau akan melakukannya Tuhan. Di tahun ini, tahun di mana Engkau memelihara kami sebagai pemelihara kehidupan kami. Karena kamilah yang akan Engkau tanami dengan benih-benih berkat. Berkat keturunan, berkat damai sejahtera, berkat kasih sayang, berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat kekuatan, dan berkat roh yang takut akan Tuhan. Dan berkat masa depan dan masa tua yang gilang gemilang penuh pengharapan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami perkatakan segala kuasa di atas bumi, di bumi dan di bawah bumi takluk di bawah namamu. Nama Yesus Kristus Tuhan. Sehingga penguasa di udara, penghulu setan, bahkan segala sakit penyakit tidak memiliki kuasa apapun. Maut tidak ada memiliki kuasa apapun. Sengat itu tidak akan ada dan sampai kepada kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih karena hamba sudah tiba di Indonesia bersama peserta yang kemarin hamba layani di Tanah Perjanjian. Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu yang turut mendoakan pelayanan hamba dan juga keselamatan perjalanan sampai hamba tiba. Tuhan berkati segala sesuatu yang mereka butuhkan. Terpuji namamu. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Amin Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan tangan kuasa-Mu menjamah dan memberi pemulihan, genapan janji-Mu, kekuatan dan segala yang ku butuhkan, yang belum ada dalam hidupku. Haleluya, ya Rabbana. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Benar Tuhan, letakkanlah tangan kuasa-Mu, kuat kuasa-Mu di bagian yang kami butuhkan keajaiban. Bagi setiap Bapak Ibu yang merindukan keturunan, letakkan di bagian rahim, di bagian perut istrimu dan sepakat memperkatakan, aku membutuhkan kuat kuasa tangan-Mu Tuhan. Aku membutuhkan keajaiban-Mu terjadi di dalam rahim istriku sehingga kiranya tahun ini Engkau memberkatiku dengan keturunan. Engkau juga boleh letakkan di bagian yang sakit. Bahkan Engkau bayangkan orang-orang yang selama ini Engkau bawa dalam doa, agar mereka mengalami perubahan, pertobatan yang benar-benar sempurna. Biar Tuhan meletakkan keajaiban kuasa-Nya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mengalami kelegaan, dan yang membutuhkan keajaiban menerimanya.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Amin. Katakan haleluya di tempat Anda masing-masing. Haleluya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena kita punya apa? Kita punya Tuhan yang, katakan sama-sama kita sejempol yang mana? Tuhan yang dahsyat, ya. Habis dahsyat apa Bapak Ibu? Sangat dahsyat, lalu teramat dahsyat, dan selalu dahsyat. Namanya siapa? Yesus Kristus namanya. Kasih tos ke kamera. Kalau ada teman kanan kiri, suami atau istri atau anak, kasih tos juga. Katakan, jangan lupa Tuhan Yesusmu. Oke, jangan lupa Tuhan Yesusmu. Kita angkat kita ke dada kita juga ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, kita langsung buka sama-sama di Yosua pasal yang ke-13. Yang ke-12 itu kenapa tidak dibahas? Karena memang 12 hanya susunan kemenangan-kemenangan yang telah diraih oleh Joshua, ya. Daftar raja-raja yang sudah dikalahkan, ya Bapak Ibu. Semua disebut satu persatu. Jadi Bapak Ibu lebih baik baca sendiri nanti setelah ini supaya Bapak Ibu bisa mengerti apa yang saya sampaikan hari ini, ya Bapak Ibu, ya. Supaya waktu kita lebih praktis dan lebih hemat. Oke? Maksudnya maksimal, maksudnya bukan lebih hemat. Emang pakai telepon hemat. Oke ya, kita baca sama-sama di Yosua pasal 13 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Nah, kenapa nggak sampai 32, Abuna? Itu sama juga itu. Jadi itu penjelasannya, ya. Karena yang penting 1 sampai 7, bukan yang lain nggak penting. Tapi kalau Bapak Ibu baca nanti sendiri, itu sebenarnya bagus untuk melatih apa? Melatih ketaatan dalam membaca firman Tuhan, ya. Jadi akan lebih baik kita juga melatih diri kita sendiri, karena saya percaya Bapak Ibu juga tidak lupa untuk membaca dan memperkatakan janji Tuhan di Yesaya pasal 58 ayat yang ke-11 dan 14 dan juga dengan syarat yang ke-13. Amin. Oke, daerah-daerah yang belum direbut. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur, mulai dari sungai Sikhor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron, ke arah utara, semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad, dan di Ekron, dan orang Awi. Di sebelah selatan, seluruh negeri orang Kanaan dan Meara, kepunyaan orang Sidon, sampai ke Afek, sampai ke daerah orang Amori. Selanjutnya, negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal, Gad, di kaki gunung Hermon, sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot Maim, semua orang Sidon. Aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu, dan kepada suku Manasye yang setengah itu, menjadi milik pusaka mereka, ya. Jadi kalau Bapak Ibu habis ini BW nanti, lalu Anda sediakan waktu untuk baca ayat 8 sampai ayat yang ke-33, maka Bapak Ibu akan mengerti mana yang dimaksud dengan 9 setengah yang untuk Manasye dan mana yang menjadi milik pusaka, ya. Karena menjadi milik pusaka itu tidak semuanya hanya ada satu suku, ya, yang tidak dapat tanah, karena bagi Tuhan dia adalah milik pusakanya, yaitu suku Lewi. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, semua sudah membaca dan sudah pegang Alkitab. Apa yang menjadi pesan Tuhan di hari ini? Saya mengambil start dari perjalanan saya kemarin selama seminggu, ya, sekitar 8 atau 9 harian lah ya Bapak Ibu, Israel only. Dan saya melihat satu korelasi hubungan antara Yosua pasal 13 ayat 1 sampai 7 ini dengan pengalaman saya. Apa korelasinya? Saya melihat dengan bagaimana ya terutama dari grup-grup sebelumnya juga,
bagaimana usia setiap manusia itu memang tidak bisa dipungkiri pasti akan menjadi tua satu saat nanti. Dari mulai mukanya pasti tua sampai usianya benar-benar tua. Dari kekuatannya yang sudah sangat tua sampai segala sesuatunya dalam kehidupannya. Ini hal yang tidak bisa dihindari Bapak Ibu ya. Saya melihat bagaimana tidak seorang pun yang bisa melawan situasi dan proses ini. Seperti sebuah hukum yang tidak bisa kita lawan. Ya, yang orang bilang emang sudah hukum alamnya seperti itu, gitu ya. Jadi memang benar juga kenapa hukum alam dan dikatakan hukum, karena segala sesuatu kalau kita tabrak, kalau itu sifatnya adalah hukum, pasti ada konsekuensi. Tapi jikalau kita mengikuti alurnya, justru tidak akan ada konsekuensi. Ya, katakan sama-sama dengan saya, segala sesuatu yang bersifat hukum, jikalau kita langgar, mengandung konsekuensi. Namun jikalau kita ikuti, tidak mengandung konsekuensi. Ya, gitu. Apakah mendapat upah? Ya, intinya tidak mendapat konsekuensi, tidak dihukum. Ya. Kalau kita bicara mengenai tua, bicara mengenai kekuatan biasanya. Itu yang saya lihat. Bagaimana suatu kenyataan hidup, rata-rata lututnya sakit. Ya, belum pernah saya melihat seorang yang di atas, bahkan di usia 65 pun ada yang malas untuk gerak. Ya, mager gitu ya. Tidak bisa disangkal dan tidak bisa disalahkan karena mungkin waktu mudanya terlalu terforsir barangkali atau tidak menerapkan pola hidup sehat barangkali ya, atau apapun lah yang bersangkutan yang hanya tahu. Dan ada juga rata-rata sih usia 65, 70 ya, 75, kemarin ada yang 78 paling tua. Dan rata-rata 78 pun ya memang sudah sakit ya, dari mulai tempurung yang diganti atau media osteoporosis atau pinggulnya yang jadi plat ya gitu. Dan yang pasti adalah tenaganya berkurang Bapak Ibu ya. Orang sudah tua itu tenaga berkurang, lalu tubuhnya saya melihat bukan yang suatu kegagahan ya, jadi terasa rapuh. Dan kerapuhan itu merasuk ke dalam jiwa seseorang. Jadi ternyata ketika satu kenyataan bahwa tenaganya berkurang, tubuhnya makin rapuh, fisiknya makin lemah, ini kalau nggak hati-hati, ini bisa merasuk ke dalam mentalnya dia. Jadi saya bisa melihat juga dengan begitu banyak beberapa peserta yang mereka datang ke tanah perjanjian, satu sisi senang, tapi satu sisi itu mereka rapuh banget. Begitu rapuhnya sehingga mereka terkadang sampai ada yang beberapa yang sudahlah saya lebih baik tidak turun ikut Abunah. Dari mulai tidak mau nyusahin saya karena saya yang selalu memperhatikan mereka. Lalu kemudian tidak mau nyusahin anaknya. Bahkan saya melihat ada beberapa pasangannya yang langsung malah ngomong, "Kamu gak usah ikut deh. Kasihan kamunya." Lalu keceplosan pas lagi di jalan. Aduh, bebas juga. Apakah jahat pasangannya ngomong kayak begitu? Saya sempat merasa, loh kok kayak gitu sih, gitu ya. Tapi dia ngomong bahwa tanpa sadar juga sepertinya, atau mungkin secara karena sadar jadi dinetralin gitu ya beberapa orang ini pasangannya. Ya, nggak bisa dipungkiri ya. Tapi memang Tuhan tuh ya adil ya gitu. Ketika dia lagi gagah, pas dia nggak gagah atau pas dia nggak kuat, sayanya yang gagah dan mau nggak mau ya saya harus ngurusin gitu. Tapi kalau ditanya sayang ya sayang gitu. Cuman kebawaan manusianya tuh capek ya gitu. Makanya mereka kemarin juga sampai pas pulang terpisah gitu ya. Saya kan terpisah penerbangannya karena saya nggak dapat penerbangan yang satu rombongan, satu grup, karena kebetulan Tuhan izinkan kuotanya pas habis karena ada banyak grup-grup lain, baik grup Kristen maupun grup Muslim. Dan satu tiket ini harus dibeli tidak dengan grup, tapi dengan personal. Nggak mungkin tour leadernya yang dikasih. Nanti pertanggungjawaban untuk divisanya nggak ada. Lalu kalau salah satu peserta yang dikasih juga nggak mungkin, ya, karena
nggak ada yang bisa dipisahkan. Semua rata-rata tuh berpasangan. Baik dari opungnya, anaknya, menantunya, besannya. Jadi nggak mungkin. Nggak ada yang pergi sendiri gitu. Nah, jadi saya juga tidak keberatan ketika saya dipesankan tiket lain dan saya harus muter dulu ke Hong Kong sebanyak 10 jam perjalanan, lalu transit, lalu baru 4 jam setengah ke Jakarta. Tapi lucunya saya lebih dulu nyampe di Soekarno-Hatta gitu, nggak lama kemudian baru rombongan. Nah ketika kami terpisah itu, orang-orang opung-opung ini langsung mereka merasa sedih, nangis dan sebagainya gitu. Terus tapi saya bersyukurnya apa? Mereka mengatakan bahwa terima kasih Abuna, saya mendapatkan banyak sekali hal-hal yang membuat saya tidak merasa selemah itu, gitu ya. Ya Bapak Ibu, karena rata-rata memang saya melihat dengan mata kepala saya sendiri dan juga telinga saya ya. Ini bukan menyindir ya, mohon izin ya untuk yang sepuh-sepuh. Rata-rata kalau sudah mulai tua pasti kayaknya ngerasa ya nanti kalau misalnya saya sudah dipanggil Tuhan. Bapak Ibu bayangkan belum apa-apa baru nginjak tanah perjanjian udah ngomongin surga neraka. Jadi bisa gini, ya biarlah Tuhan kalau mau panggil saya di sini. Langsung saya sama Poronan, wah jangan. Soalnya ngurusnya susah. Harus dikirim dulu, harus gimana dulu kan susah ya. Jadi karena terus Poronan bilang, iya Buna kemarin tuh ada orang tua, opung-opung gitu. Dia nggak ngomong dari grup lain, tapi bukan Nazaret. Jadi si tour leadernya nggak ngomong, si abunnya juga nggak ngomongin gitu. Dia tuh punya darah tinggi akut gitu, yang tiap hari tuh minum obat tensi darah tinggi. Terus dia main mengapung aja gitu di Laut Mati, nggak nyampe 5 menit yang bersangkutan bener-bener nggak bangun lagi, pecah pembuluh darahnya. Karena kan kadar garamnya kan 33%. Makanya sedangkan kadar garam biasa cuma 3%. 30% lebih tinggi ya. Cincin emas saja hancur, apalagi urat saraf di kepala gitu ya. Jadi memang bagus untuk kulit, memang bagus untuk penyakit lain. Kalau tidak, ternyata hipertensi nggak boleh. Jadi untung kami selalu bekerja sama teman angkatan itu, dan memang ada beberapa opung yang ya gitu, mana sekali seumur hidup gitu kan, macam mana ini tadi mau rencana margambo-gambo gitu katanya, berlumpur-lumpur gitu ya. Tapi akhirnya opungnya masih bisa tetap berlumpur-lumpur karena tidak mengapung di atas Laut Mati seperti marshmallow, tapi dia tempelin lumpur Laut Mati semua di badannya dia. Luar biasa, kayak tentara Amerika yang lagi menyamar di hutan Vietnam ya Bapak Ibu. Ya, jadi beliau ini akhirnya merasa kuat kembali. Dan yang saya melegakan lagi adalah tidak lagi merasa ajal yang mau dekat ya. Jadi Bapak Ibu terkasih, seandainya misalnya saya lagi mikir juga, iya ya, sebenarnya kalau mikir ajal yang mau dekat, sama kayak kita baca tadi nih, kalau di sini kan Yosua sudah jadi tua dan lanjut umurnya. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, sekalipun orang itu hebat dipakai Tuhan, mendengar suara Tuhan audible, bercakap-cakap, tetap aja jadi tua. Sama kayak Musa, sama kayak Nuh, sama kayak Henoh, ya sama seperti Yosua ini, dan lanjut umurnya. Dan kekuatannya sudah tidak ada, ya. Bahkan ibaratnya dikatakan di sana masih ada beberapa negeri yang belum bisa direbut. Nah, sebenarnya pemikiran ini tuh harus sudah tua loh Bapak Ibu. Tapi harus ada di dalam setiap diri kita, baik yang sudah tua maupun yang masih muda, karena pasti akan jadi tua. Apa yang harus dipikirkan? Ya, apakah masih ada tugas yang belum selesai? Apakah masih ada hal yang seharusnya saya lakukan? Itu yang perlu kita evaluasi. Kenapa? Karena mumpung masih ada waktu, satu. Mumpung masih ada tenaga. Jadi jangan mikirnya mau mati dulu. Jangan mikirnya, aduh nanti kalau saya mati gimana, atau ya saya kan sudah tua. Karena orang naik pesawat pun juga harusnya mikirnya begitu. Ketika saya kemarin pesawat sendiri, nggak ada grup, saya mikir juga, iya ya, kalau pesawat ini misalnya terjadi apa-apa, saya juga mengevaluasi apa yang belum selesai dalam diri saya.
ya. Dan ini bukannya nakut-nakutin Bapak Ibu, ini fakta. Karena ada banyak orang yang ceroboh dalam hidupnya karena tidak terfikir bahwa ada yang harus diselesaikan. Ada yang harus diperkatakan misalnya. Mumpung orangnya masih ada. Nanti kalau orangnya udah ditimbun tanah, percuma ngomong di atas batu nisan sambil nangis-nangis. Atau misalnya mumpung kitanya masih ada dan masih kuat, apa yang bisa kita buat? Jadi ketika Paulus mengatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, ini ternyata siklus hidup dan mati sebenarnya. Jadi ketika kita hidup, yang lama ini jangan dibawa mati. Itu akan membuat kita mati selama-lamanya. Akan tetapi ketika kita hidup, yang lama ini, tinggal aja sudah pemikiran lama, prediksi-prediksi lama, asumsi-asumsi lama, kekhawatiran yang lama, pola-pola pemikiran, lalu kemudian evaluasi yang lama, itu harus dibuang. Karena kalau tidak, nanti ini akan membuat hidup kita ini masuk dalam kematian yang kekal. Makanya dikatakan, kamu memuji nama dengan namaku, kemudian kamu melayani orang dengan kuasaku, tapi aku nggak kenal kamu. Kenapa nggak kenal? Karena setiap orang kan kalau hidup di dalam Kristus bukan dia yang hidup lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam dia. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu firman ini, tapi kita singkirkan Kristusnya, lalu kita ngotot dengan apa yang ada pada kita dan mengatakan, memang saya seperti ini. Jadi kamu mau apa? Jadi kita seakan petatang petenteng di depan Tuhan. Tapi di suatu saat ketika kita sadar, kita butuh Tuhan. Sama ketika orang-orang tua yang sudah mulai tua, kemudian naik ke atas tanah perjanjian, lalu kemudian menyesali. Saya bilang, kalau dalam seminggu ini, perjalanannya penyesalan terus, nangisnya nangis penyesalan, saya tidak sarankan. Saya bilang begitu. Tuhan tidak butuh air mata kita dan kita mengatakan hadirat Tuhan luar biasa, padahal itu air mata penyesalan. Aduh kenapa ya saya nggak dari dulu perginya. Aduh kenapa ya pada saat saya lagi masih kuat. Aduh kenapa ya, aduh kenapa ya. Karena nggak bisa, kita nggak pernah tahu kapan rencana Tuhan akan memberangkatkan kita yang rindu kediaman Allah. Jadi tidak semua orang akan diberangkatkan Bapak Ibu. Apakah kita semua wajib merindukan kediaman Allah? Kalau menurut saya, setelah beberapa kali, wajib. Sama seperti halnya Anda merindukan anak-anak. Sama seperti saya merindukan keluarga saya. Sama saya merindukan istri saya, merindukan mama saya. Bapak Ibu merindukan orang yang Anda kasihi. Karena merindukan untuk datang ke rumahnya, kediamannya, itu berarti kita memiliki rasa yang terikat dan dia itu milikku. Sehingga aku ingin bisa hadir di mana dia tinggal gitu loh Bapak Ibu. Jadi berbahaya ketika kita ya udahlah nanti kalau memang kalau disuruh berangkat enggak. Tapi di dalam hati kita enggak ada kerinduan sama sekali. Nanti kalau misalnya nih Tuhan tanya, apa kamu pernah merindukan untuk datang ke rumah saya? Karena kita hanya mengatakan ya udahlah kalau emang nggak bisa ya nggak bisa. Kalau bisa ya syukur, nggak bisa ya udah. Berbeda dengan Tuhan. Aku rindu sekali dapat datang ke kediaman-Mu. Doakan saja terus. Karena dari kemarin-kemarin banyak sekali kesaksian-kesaksian yang mereka mengatakan, ih kalau dipikir nggak mungkin loh Abuna. Saya sudah pensiun, nggak ada pemasukan, nggak punya usaha. Tiba-tiba ada aja, tiba-tiba diberangkatin. Kan kita nggak pernah tahu. Jangan menakar dan menilai dari apa yang ada di sekitar kita. Kayaknya nggak mungkin deh. Itu yang tidak boleh kita lakukan ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena jangan-jangan ketika kita sudah menjadi orang yang taat, yang tulus, setia, tiba-tiba ada satu hal yang belum kita lakukan. Yaitu apa? Memiliki kerinduan ke kediaman Allah. Ya tapi ini sebagai salah satu contoh yang mungkin bisa memberikan kepada Bapak Ibu kembali kepada hakikatnya dan hierarkinya. Kita orang percaya itu harus rindu. Di mana ya tempat Tuhan kita menjadi manusia itu lahir. Seperti apa ya jejak kakinya, seperti itu ya. Nah bicara mengenai tua Bapak Ibu, Yosua di tahapan tua ini di ayat 1 ya, ternyata masih ada tugas yang belum rampung. Kalau firman Tuhan bilang di ayat yang ke-6, negeri ini masih banyak yang belum diduduki firman Tuhan kepadanya ya. Padahal rencana Tuhan adalah Israel mengambil alih semua tanah Kanaan. Ini yang saya selalu bilang begini, rencana kita besar, tapi rencana Tuhan kita itu jauh lebih besar dari besarnya rencana kita ya. Jadi kita tidak perlu khawatir dan takut.
Jadi sekalipun misalnya Anda sudah tua, keadaannya tidak memungkinkan, tapi kalau rencana Tuhan lebih besar dari sekedar apa yang sedang Anda alami, ngapain kita pikirkan? Lebih baik kita memikirkan bagaimana kegiatan apa yang bisa kita lakukan. Itu yang lebih penting. Bagaimana menjaga tubuh tetap sehat, bagaimana tetap berolahraga. Itu adalah hal yang lebih penting. Karena bagaimana memiliki waktu yang cukup banyak untuk membaca firman Tuhan, ya, untuk lebih mengejar ketertinggalan sepanjang usianya. Karena kalau saya melihat di sini, Yosua tidak bisa mengalahkan waktu, menyatakan bahwa kita manusia tidak abadi dan kita terbatas. Bapak Ibu boleh taruh tangan di dada. Aku ini tidak abadi dan aku terbatas. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yosua menghabiskan masa hidupnya sampai masa tuanya itu melayani kehendak Allah. Melayani kehendak Allah loh, bukan melayani Allah. Banyak orang berpikir, oh saya nggak pernah pelayanan di gereja, berarti saya bukan seperti Yosua. Bukan. Setiap hari Tuhan punya kehendak yang harus kita layani. Katakan sama-sama. Setiap hari Tuhan punya kehendak yang harus aku layani. Nah itu bisa dari apa? Dari kepekaan saudara dan saya. Bagaimana cara melatihnya? Ya melatihnya adalah dengan membangun kualitas manusia rohani kita. Bukan hanya baca 10 pasal, 15 pasal. Bukan, tapi membuat manusia rohani kita merendah, tetapi konsisten dalam menjaga keintiman dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan mengisi waktu yang ada. Saya bukan mengatakan bahwa ayo begitu ada waktu kosong doa. Ya kalau memang itu yang harus Anda lakukan, ya lakukan. Karena mungkin selama ini Anda jarang menggunakan waktu kosong buat doa, lebih banyak buat tidur misalnya, atau buat nonton film misalnya, atau main game misalnya, atau hanya duduk di depan teras rumah terus kipas-kipas sambil nepokin lalat yang datang misalnya gitu ya, atau nyamuk gitu ya. Terus melongo, bengong, bayang-bayangin masa SMA dulu, bayang-bayangin masa kuliah dulu, terus nangis sendiri. Misalnya, ya menurut saya harus dirubah. Karena apa? Karena itu menghabiskan waktu dengan hal yang tidak berguna. Supaya di usia tua kita atau nanti pada kita usia tua, kita adalah orang yang selalu bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Saya sangat yakin kok. Dengan sampai tua itu pasti ada tugasnya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, mari sama-sama taruh tangan di dada yuk. Pejamkan matanya. Tolong dengarkan apa yang saya sampaikan dan renungkan ya Bapak Ibu ya. Ketika ada pertanyaan tolong jawab sendiri. Sepanjang usia kita, apakah kita konsisten berkenan di hadapan Tuhan? Konsisten itu artinya tetap terus, nggak berubah. Apapun yang terjadi, dia seteguh batu karang di tengah lautan. Apakah di usia tua saudara, atau saudara sudah mulai berpikir nggak nanti tua ini, saya sudah belum sih memberi diri untuk menyelesaikan setiap kehendak Tuhan yang merupakan tugas untuk saya selesaikan. Dalam keterbatasan waktu ini, apa sih yang sudah saya lakukan untuk mengisinya? Apakah waktu ini saya isi dalam hal supaya saya bisa menggenapi kehendak Tuhan? Atau saya bunuh waktu dan saya buang waktu percuma lewat kegiatan yang sebenarnya sia-sia, tapi itu demi memuaskan keinginan nafsu saya sendiri? Atau jangan-jangan sama sekali saya tuh gak pernah mikir dan terfikir sebenarnya dengan apa waktu ini saya isi? Ya Bapak Ibu, kita perlu merenungkan pertanyaan ini dengan serius dan menjawabnya pribadi lepas pribadi. Jangan sampai pada hari tua suatu saat nanti ataupun sekarang, saudara dan saya akan menjadi orang yang hanya merana, hanya menyesal karena kita sudah boroskan waktu dengan percuma. Jangan lupa Bapak Ibu, ada 3 hal yang tidak bisa kita tarik kembali, yaitu apa yang kita perkatakan, kesempatan yang Tuhan pernah berikan, dan waktu yang harus kita jalani. Tuhan Yesus, ajarilah kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh bijaksana, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan kami melakukannya. Sehingga setiap tugas yang Engkau berikan, kami menyelesaikannya.
Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Terimalah kekuatan di masa tuamu, dan terimalah hikmat kebijaksanaan ketika engkau belum tua, agar apa yang kita bicarakan engkau dengar, Bapak Ibu menerima dan merenungkan dan menjawabnya. Sama sebagaimana engkau menerima berkat Tuhan yang sekali ini akan dilimpahkan, sebagaimana apa yang saya dapatkan dari tanah perjanjian. Janji Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah kemanapun engkau pergi dan engkau datang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, dan damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, biarlah kita semua diubah menjadi semakin bijaksana. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih, selamat bekerja ya Bapak Ibu. Terima kasih Abuni. Ya, sama-sama. Ya, Abuna. Ya, makasih buat Abuni, buat semuanya, buat doa-doanya terima kasih banyak. Dan sudah ada beberapa respon ya dari Bu Yani. Saya sih nanti Sabtu lah ya kita ngobrol-ngobrol sama Bu Yani. Nanti saya izin dulu Bu Yani. WA-nya bagus Bu soalnya Bu, kesaksiannya harus disampaikan kalau boleh. Ya Bapak Ibu, selamat bekerja Bapak Ibu, dan jangan lelah untuk memperkatakan firman Tuhan ya. Baca Mazmur 5 setiap pagi, Mazmur 4 setiap malam, Amsal setiap tanggalnya, dan Ulangan pasal 28 khusus Anda yang benar-benar merindukan terobosan dalam pekerjaan dan juga dibukanya buah kandungan. Percayalah, Tuhan pasti akan melakukannya. Saya izin ya Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sekaligus juga saya mau menyampaikan nih Bapak Ibu terkasih, puji nama Tuhan, Tuhan sudah jawab doa saya. Tuhan memberikan berkat dan akhirnya saya bisa pulang. Saya mohon izin saya pulang saya menengok istri saya dan anak-anak ke Sorong nanti malam jam 1.45, berarti besok subuh. Nyampainya itu kan pagi, jadi saya minta maaf kalau BW besok itu tidak ada ya Bapak Ibu untuk sementara, karena saya masih di dalam pesawat. Apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu rajin-rajin ya, buka grup yang di BW, supaya pada saat mungkin saya atau Abuni yang memberikan pengumuman, Bapak Ibu tidak ketinggalan ya. Oke, ingat kita harus makin bijaksana ya. Tuhan berkati Bapak Ibu. Shalom. Baik Abuna, makasih. Terima kasih. Saya izin live Abuna. Terima kasih Abuna.